Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Maqdis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekiranya kita mendapat pesan dari orang yang kita cintai? Jika dahulu dalam bentuk surat, maka pesan itu sekarang berubah dalam bentuk berbagai macam sosial media yang kita gunakan di zaman ini. Tentunya kita akan merasa sangat senang, merasa bahagia atas pesan itu. Terlebih jika pesan itu berisikan tentang ungkapan-ungkapan cinta, kalimat-kalimat motivasi, kata-kata penyemangat yang menemani kehidupan kita. Maka kita akan semakin senang, berlipat-lipat kebahagiaan kita. Kita akan membacanya terus-menerus. Bahkan kita akan menyimpannya dengan baik supaya kata-kata itu tidak hilang. Dan bahkan mungkin kita akan memperlihatkannya dengan bangga kepada orang-orang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan surat cinta itu, sudah mengirimkan kalimat-kalimat cinta itu 14 abad seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang terkadang kita melupakan untuk membaca, terkadang kita lalai dalam membacanya, bahkan mungkin kita lupa kapan terakhir kali kita membuka dan membaca surat cinta itu. Surat cinta itu adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak, bahkan ketika kita akan membacanya, kita disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan menyebut nama Allah, mengingat nama Allah yang memiliki sifat kasih sayang dan cinta kepada hamba-hambanya. Dan betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisikan penyemangat bagi orang-orang yang sedang terpuruk, kabar gembira bagi orang-orang yang merasa sedih, penenteram hati bagi orang-orang yang merasa gelisah, merasa khawatir. Dan begitu banyak perintah-perintah dalam Al-Quran yang jika kita laksanakan, maka terjaminlah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga larangan-larangan yang jika kita jauhi, maka pastilah keselamatan yang akan menjumpai kita, serta petunjuk-petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada tempat terindah, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita simak sebuah ayat yang Allah cantumkan dalam Al-Quran yang menjadi bukti bahwa begitu besar kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, bagaimana dengan lembutnya Allah menyapa kita, hamba-hambanya yang sering sekali bermaksiat, hamba-hambanya yang sering kali menghabiskan waktunya dalam dosa, hamba-hambanya yang masih belum bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah menyapa kita, ya ibadi, begitu lembut, begitu mesra panggilan Allah kepada kita selaku hambanya yang masih belum bisa menunaikan perintahnya dengan baik. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimana Allah membesarkan hati kita supaya kita tidak pernah merasa putus asa dari apa yang Allah janjikan, dari apa yang Allah berikan kepada kita, dari apa yang Allah sudah sediakan sebagai bentuk cintanya kepada kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Masya Allah, sungguh besar kasih sayang Allah lewat ampunannya kepada kita, orang-orang yang masih menikmati dosa-dosa, kepada kita yang terkadang sombong, bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh begitu besar ampunan Allah. Dan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman lewat lisan nabinya, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kalian masih berdoa dan berharap kepadaku, maka Allah akan mengampuni, maka aku akan mengampuni dosa kalian dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa kalian itu. Ya bani Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Sekiranya dosa kita ini mencapai langit dan kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa kita. Ya bani Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfiratan. Dan sekiranya dosa kita ini memenuhi bumi dan kita datang kepada Allah
bertaubat kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan datangkan kepada kita ampunan yang seluas bumi itu pula. Bagaimana kalimat ini menjadi harapan bagi kita, bagi orang-orang yang telah banyak melakukan maksiat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat luar biasa, innahu huwal ghafurur rahim. Tidak hanya mengampuni, tapi Allah juga memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ini menjadi salah satu ayat yang menjadi pembuktian begitu besar cinta Allah kepada kita. Dan masih banyak ayat yang lain yang seharusnya memotivasi kita untuk semakin sering membaca Al-Quran, semakin sering mempelajari Al-Quran, semakin semangat untuk mentadaburi Al-Quran, dan semakin terpacu untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini, semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk semakin lama berinteraksi dengan Al-Quran, untuk semakin berkualitas, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan menyelami kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat cinta yang Allah tujukan bagi hambanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.